Mungkin ini bisa menemukan potensi terpendam dalam diri kalian. Setelah kalian berdiskusi tadi, apakah ada suatu hal yang baru yang kalian ketahui tentang diri kalian? Semua itu kembali ke dalam diri kita, dalam mengenal lebih dalam siapa diri kita sebenarnya. Hubul khair, jago ngaji, jago IT, bisa insya Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, di akhir video ini, kamu akan mengetahui potensi terpendam apa yang ada di dalam dirimu. Langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Who I am? Siapa aku? Pada slide ini, kita akan mulai mengenal siapa diri kita dan seperti apa potensi tersembunyi dalam diri kita. Kenapa kita harus tahu siapa diri kita? Pertama yang perlu kita ketahui adalah diri kita itu unik. Tiap orang itu memiliki ceritanya masing-masing. Ada orang yang mungkin lahir dari keluarga pelukis, keluarga yang menggeluti dunia seni, dan ada orang lain yang mungkin lahir di keluarga yang otomotif atau mungkin suka dengan hal-hal yang berbau otomotif. Dua hal ini sudah berbeda. Orang yang si A tadi yang lahir di dunia seni atau mungkin keluarga pelukis, itu lingkup dunianya atau keunikannya mungkin terletak dalam hal seni. Dan hal lain juga terjadi pada yang si B tadi, yang lahir di keluarga yang suka dengan yang namanya otomotif atau pegulat di dunia otomotif. Dia akan memiliki keunikan tersendiri. Apalagi sebelum dengan background cerita kehidupannya dia. Pertama sudah dari keluarganya seperti itu, ketambahan dengan background cerita. Maka akan semakin unik seseorang itu. Pertama dari background keluarganya, background cerita hidupnya, perjuangannya. Maka oleh karena itu setiap orang pasti memiliki keunikannya tersendiri. Selain setiap orang memiliki keunikannya tersendiri, setiap orang juga memiliki potensinya tersendiri. Terkadang ada seseorang yang mungkin hidup di keluarga yang menggeluti dunia seni, yang tadi seperti si A tadi. Akan tapi dia memiliki potensi di hal lain. Mungkin jadi dia memiliki potensi di dunia masak, tata boga dan lain, kan kita kurang tahu. Bisa saja terpengaruh oleh temannya atau mungkin kisah dalam hidupnya. Dan mungkin itu adalah hal yang belum kita ketahui dalam diri kita. Kita memiliki potensi tersembunyi yang tidak kita sadari. Dan selanjutnya kenapa kok kita harus mengetahui siapa diri kita sebenarnya? Seandainya kalau kita tidak mengetahui siapa diri kita, lalu bagaimana cara kita untuk melangkah, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya? Kalau kita tidak mengetahui diri kita, anggap aja seperti ini. Kita bermain game MMORPG gitu namanya. Kita main game MMORPG gitu. Ada sebuah karakter gitu ya. Sebuah karakter ini kita kan biasanya kan kalau dalam game MMORPG atau fantasi itu kan kita bisa memilih yang namanya kelas. Ada kelas archer, warrior, dan lain-lain. Kalau kita tidak mengetahui kelas kita apa, kita tidak tahu kita itu archer, pemanah, jarak jauh, atau kita tidak tahu kita itu yang bagian depan, garda depan, atau mungkin warrior, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri kita sendiri? Sedangkan kita tidak tahu siapa kita. Oleh karena itu kenapa kita harus mengetahui siapa diri kita sebenarnya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Semua orang itu pasti memiliki potensi tersembunyi. Sebagian orang besar, sebagian orang sukses sebelumnya itu terkadang tidak mengetahui di mana letak potensi diri mereka. Potensi itu tidak selalu tentang yang namanya bakat. Seperti yang saya ceritakan tadi kan, ada keluarga si A yang mungkin hidup sebagai keluarga pelukis. Akan tapi dia memiliki mungkin potensi dalam dirinya dalam dunia tata boga. Siapa tahu? Mungkin dia sebelumnya tidak tahu, mungkin kayak potensinya sebenarnya di tata boga gitu dan lain-lain kan. Dia menggeluti dunia seni, tiba-tiba dia mencoba untuk masak dan sukses dari situ. Siapa yang tahu? Dan terkadang potensi tersembunyi itu ada karena pertama mungkin karena dia trauma, lingkungannya dia, atau kurangnya ruang eksplorasi, kurangnya ruang untuk dia mempelajari suatu hal yang baru. Next, ke slide berikutnya. Kenalkah kamu dengan yang namanya Adolf Hitler? Siapa dia? Adolf Hitler adalah pemimpin salah satu partai Nazi yang mungkin dulu menghebohkan pada zaman Perang Dunia II. Apakah kamu tahu sebelumnya siapa dia? Seperti apa dia? Adolf Hitler dahulu dia bukan orang yang bercita-cita untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah negaranya. Dia bukan orang yang bercita-cita untuk menjadi sebuah presiden, bukan menjadi sebuah komandan. Akan tapi dahulu dia bercita-cita untuk menjadi seorang pelukis. Dia mencoba berkali-kali belajar menjadi seorang pelukis, walaupun ditolak oleh keluarganya.
Dia terus melanjutkan karirnya. Dia terus belajar untuk menempuh mimpinya menjadi seorang pelukis. Walaupun dia ditolak 2 kali di Akademi Bina, Akademi Seni lebih tepatnya. Akan tapi dia tidak patah semangat. Dia lanjutkan terus karirnya dia sebagai pelukis. Dia juga sempat menjadi gelandangan. Seorang Adolf Hitler yang mana semangatnya sangat luar biasa di dunia lukis, dunia pelukis, dunia seni. Karena dia gagal tadi untuk mendaftar di Akademi Wina dan uangnya sudah habis, uang warisan dari orang tua sudah habis. Dia menjadi gelandangan dan menjadi pelukis jalanan. Akan tapi dia memiliki potensi lain di dalam dirinya yang dia ketahui. Dia mengikuti partai-partai yang ada di Jerman dahulu. Salah satunya adalah Partai Buruh, Nasionalis Sosialis, yang disingkat menjadi Nazi. Dan ternyata dalam dirinya ada potensi besar sebagai orator ulung. Orasinya sangat kuat, yang mana akhirnya dia menjadi salah satu pemimpin, salah satu orang terkenal pada zamannya, yakni pemimpin Jerman, atau yang disebut juga dengan Nazi, pada Perang Dunia Kedua. Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab? Kalau dalam duniawi tadi kan ada Adolf Hitler. Dalam dunia Islam, kita punya dengan yang namanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk agama Islam, dia orang dikenal sebagai orang yang sangat keras dan paling keras kepala terhadap agama Islam. Bahkan beliau dahulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ingin memenggal kepalanya Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenal Islam, beliau diarahkan untuk menegakkan yang namanya keadilan dan melindungi agama Islam tersebut. Bahkan beliau, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sempat menjadi khalifah. Bahkan beliau termasuk salah satu pemimpin yang menaklukkan banyak kota-kota di luar sana. Lalu dari sini, andaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui potensinya di agama Islam, andaikan dia tahu dari awal, maka dia akan lebih mengembangkan skillnya dia di dunia keislaman. Andaikan dia tahu siapa dirinya sebenarnya, sama dengan Adolf Hitler tadi. Andaikan dia tahu sebenarnya dia itu seorang orator, dia seorang pemimpin, bukan seorang seniman, maka dari kecil dia akan mengembangkan dirinya sebagai orator atau mungkin pemimpin yang lebih hebat dari saat ini, atau mungkin dulu pas dia jadi pemimpin seperti yang Adolf Hitler yang dulu gitu. Sama seperti Umar bin Khattab. Andaikan dia tahu bahwasanya nanti ke depannya dia akan menjadi seorang sahabat, bahkan menjadi khalifah, maka dia akan mempelajari semuanya gitu kan. Kalau dia tahu. Nah, karena dia belum mengenal siapa dirinya sebenarnya. Semuanya berawal dari kata why, yang atau kita sebut dengan kenapa. Dari semua cerita yang saya sampaikan, kita bisa simpulkan bahwasanya semua itu berawal dari sebuah kata, yakni why. Why adalah alasan kenapa aku atau kita ingin melakukan sesuatu. Why adalah dasar. Why adalah pondasi saat kita melakukan suatu hal. Andaikan Adolf Hitler tahu bahwasanya dia akan menjadi seorang pemimpin yang terkenal atau menaklukkan Eropa pada zamannya, maka dia akan mempelajari cara untuk menjadi pemimpin yang baik seperti apa. Dia akan mempelajari bagaimana cara untuk melakukan kota-kota. Bukan menjadi seorang pelukis, bukan belajar menjadi seorang pelukis walaupun ditolak 2 kali dan dipaksakan untuk tetap menjadi pelukis. Dan kenapa kok Adolf Hitler tidak melanjutkan atau mempelajari menjadi seorang pemimpin pada saat itu? Karena beliau tidak menemukan, atau karena Adolf Hitler tidak mengetahui kenapa dia harus mempelajari ilmu tentang bagaimana memimpin yang baik, bagaimana menaklukkan kota-kota pada saat dia ingin menekuni dunia seni. Begitu pula dengan Umar bin Khattab. Saat pada zaman jahiliyah, Umar bin Khattab tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui kenapa kok dia harus mempelajari ilmu agama. Kenapa dia harus mempelajari cara menjadi khalifah. Dia tidak mengetahui masa depan. Dia tidak menemukan kenapa atau why-nya. Kenapa dia harus mempelajari ini pada saat dia memusuhi agama Islam. Andaikan dia tahu lebih awal, andaikan Adolf Hitler tahu lebih awal, mungkin dia bisa menaklukkan seluruh Eropa. Andaikan Umar bin Khattab tahu lebih awal, maka dia bisa menjadi khalifah yang lebih baik daripada kisahnya. Akan tapi semua itu adalah khayalan. Tapi andaikan saja dia tahu mengapa lebih awal, dia tahu kenapa dia harus mempelajari suatu hal, dia tahu kenapa harus melakukan satu hal, maka dia akan menjadi seorang yang lebih baik. Tanpa why, tanpa kata kenapa, kita akan mudah menyerah. Maksudnya seperti apa? Contoh, andaikan Adolf Hitler tadi tidak mengetahui kenapa, mungkin kita ambil yang di zaman saat dia ingin menjadi seorang pelukis gitu. Kenapa kok dia sangat-sangat ingin sekali menjadi seorang pelukis walau ditolak 2 kali dari Akademi Seni. Andaikan dia tidak mengetahui kenapa dia harus menjadi seorang pelukis gitu kan. Kenapa dia harus menjadi seorang pelukis yang handal? Kenapa dia harus mempelajari seni? Dia pasti tidak akan sekuat itu mentalnya dalam mendaftar di Akademi Seni. Contoh lain,
kita adalah melakukan suatu hal. Kita mempelajari matematika, contoh ya. Kita mempelajari matematika. Ada aja kita mempelajari aljabar, mungkin yang agak mudah dikit lah. Kita tahu ada A, ada B, ada X. Itu kan aljabar gitu kan. Sebutan dalam aljabar, variabel bahasanya. Kenapa kita harus mempelajari itu? Kenapa kita harus mempelajari ini namanya variabel? Ini namanya aljabar. Ini matematika. Kenapa kita mempelajari hal itu? Kalau kita tidak mengetahui kenapa kita harus mempelajari itu, maka kita bisa putus di tengah jalan. Kita kayak, wah, buat apa sih belajar matematika? Buat apa sih belajar aljabar kayak gini? Buat apa sih belajar variabel-variabel kayak gini? Gak guna. Gak guna aku belajar matematika. Gak guna aku belajar IT. Gak guna aku belajar agama. Buat apa? Gitu kan. Buat apa aku belajar agama? Buat apa aku masuk surga? Gitu. Buat apa aku menghindari neraka? Kan nggak tahu. Kan? Kalau seandainya kita nggak tahu kenapa, maka dia akan lebih mudah untuk menyerah. Semangatnya masih kurang. Dia tidak tahu mengapa kok harus belajar ini. Dia tidak tahu kenapa kok aku harus melakukan ini. Maka tidak ada suatu hal yang mendasari apa yang dilakukan. Contoh, kenapa kita harus belajar agama? Karena supaya terhindar dari neraka, masuk dalam surga. Kenapa kita harus terhindar dari neraka? Karena neraka itu pedih, siksaannya sangat keras. Kenapa kita harus masuk surga? Karena surga sangat indah, banyak bidadari di dalam sana. Dari sini itu bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan satu hal yang lebih baik. Dia menghindari keburukan, untuk tidak melakukan keburukan agar tidak masuk neraka. Dia melakukan suatu hal kebajikan agar dia dimasukkan dalam surga. Itu didasari dengan kata kenapa. Andai kan kalau tidak ada kata kenapa tadi, dia cuma melakukan suatu hal kebaikan, menghindari keburukan, yang mungkin cuman nalarnya dia atau mungkin perasaannya dia, ini nggak boleh, ini boleh, gitu kan. Ini nggak boleh, ini baik, ini buruk. Perasaan doang. Terus tiba-tiba ada orang datang bilang, ini sebenarnya boleh loh. Suatu hal yang contoh minum khamr gitu, ini boleh loh sebenarnya. Nggak ada masalahnya loh. Kalau dia tidak ada dasar kenapa, dia akan melakukan minum khamr tadi. Padahal dia sadar dari itu keburukan. Cuman karena tidak ada yang mendasarinya, kenapa dia nggak boleh minum khamr, maka dia akan minum khamr. Itu salah satunya. Maka mulai sekarang temukan kata kenapamu. Kenapa kamu harus mempelajari hal yang kamu pelajari sekarang? Kenapa kamu harus mempelajari IT di Pondok Hubul Khair? Kenapa kamu harus mempelajari tahfidz di Pondok Hubul Khair? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu nonton video ini? Kenapa kamu masih bertahan nonton video ini sampai sekarang? Sampai detik ini. Coba pikirkan. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Maka saat ini saya akan membantu kalian menemukan kenapa kalian melakukan sesuatu, kenapa kalian melakukan ini, kenapa kalian mempelajari apa yang kamu pelajari sampai sekarang. Coba kamu copy atau gunakan prompt yang ada di sini. Kamu copy paste semuanya, kamu foto, masukkan ke dalam ChatGPT. Mungkin ini bisa menemukan potensi terpendam dalam diri kalian, atau mungkin bisa menemukan seperti apa sebenarnya diri kita. Kalian bisa copy prompt tersebut, atau mungkin kalian bisa cek di deskripsi atau mungkin di kolom komentar di bawah. Kalian copy semua, kalian jawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh ChatGPT atau mungkin AI yang kalian gunakan, tapi disarankan di sini kalian menggunakan ChatGPT ya. Jadi kalian copy, kalian paste di ChatGPT, terus kalian jawab semua pertanyaannya, dan mungkin coba untuk mengeksplor diri. Jadi mungkin coba tanyakan ke ChatGPT bagaimana yang seperti ini, apakah benar ini seperti ini, mungkin siapa aku sebenarnya, dan lain-lain. Kalian bisa tanyakan banyak hal ke ChatGPT. Di sini kita akan melatih bagaimana cara kita menggunakan AI yang sebenarnya. Bukan menggunakan AI untuk mengerjakan tugas kita, tapi menggunakan AI dengan membantu kita berpikir. Ini cara menggunakan prompt-nya. Pertama, kalian bisa menggunakan ChatGPT, disarankan menggunakan ChatGPT 4.0. Terus kalian harus jawab dengan jujur, karena ini akan berpengaruh dengan diri kalian sendiri. Kalau jawabannya salah atau mungkin agak ngarang dikit, ya jawaban juga aneh mungkin dari ChatGPT-nya, kan tidak cocok juga dengan diri kita. Jawab dengan jujur, tidak perlu kalian kirim ke saya atau mungkin seperti apa. Kalian cukup buat renungan diri, apa yang perlu kalian pelajari sekarang dan lain-lain. Jawaban yang kalian lontarkan ke ChatGPT atau mungkin ke AI-nya, itu tidak ada yang salah ataupun benar. Semua itu berasal dari diri kita. Dan jawaban itu mungkin adalah kesimpulan seperti apa diri kita sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Setelah kalian melakukan prompt tadi, menggunakan prompt tadi, setelah berdiskusi atau mungkin berkomunikasi dengan AI ChatGPT tadi, apa yang kamu sadari? Apa yang kamu sadari setelah kalian berdiskusi tadi? Apakah ada suatu hal yang baru yang kalian ketahui tentang diri kalian? Atau seperti apa? Dan setelah kalian baca semua itu, apa yang ingin kamu pelajari lebih dalam? Apakah ada ilmu yang ingin ternyata itu adalah niche-mu atau mungkin itu adalah potensimu? Apa bagaimana?
Atau mungkin ada hard skill yang mungkin ingin kamu pelajari lebih dalam lagi. Semua itu kembali ke dalam diri kita. Di sini saya hanya bimbing diri kamu, atau mungkin kita semua dalam mengenal lebih dalam siapa diri kita sebenarnya. Apa potensi kita semuanya. Semua akan kembali ke diri kamu. Potensimu adalah kunci masa depanmu. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, tidak ada manusia yang lahir tanpa keunikan. Dan mengenal diri sendiri itu adalah proses seumur hidup. Kita tidak bisa mengenal diri kita cuma dalam satu kali berpikir. Kita harus renungkan tiap hari siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita sudah benar di jalan ini? Atau mungkin sebenarnya kita bukan seorang yang seperti itu. Bukan orang yang seperti kita duga. Mungkin kita ada potensi di bidang ini, cuman kita malas mungkin. Mungkin kita kurang eksplor. Dan semakin kita cepat mengenal diri kita, maka semakin cepat juga kita bisa bersinar. Semakin cepat juga kita semakin bisa sukses. Semakin cepat juga kita semakin menonjol di masyarakat umum. Mungkin pada akhir video kali ini saya akan membawakan sebuah kata-kata. Know yourself is the beginning of all wisdom. Artinya apa? Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Aristoteles. Jadi bagaimana? Apakah kamu sudah mulai mengenal dirimu sendiri? Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Semua terserah padamu. Di sini kita hanya membimbing, kita hanya membantu, dan kalian sudah mengenal siapa diri kalian secara sekilas. Semua tergantung pada diri kalian.